Siapa sih yang nggak mupeng alias muka pingin saat melihat steak tersaji di depan mata? Tuh, bikin ngiler kan? Kalau dilihat dari tampilannya sih memang mirip dengan steak pada umumnya. Tapi steak yang satu ini lebih spesial fams, karena dibuat dari daging wagyu dengan rempah yang berlimpah. Aduh, bikin lapar aja deh. Untuk menikmatinya, kalian bisa kunjungi salah satu tempat yang ada di Jalan Walter Monginsidi, Jakarta Selatan. Nggak tanggung-tanggung, di sini ada 80 olahan beef yang bisa kalian pilih. Salah satunya Smoky Wagyu Brisket ini. Soal rasa jangan diragukan lagi. Tekstur dagingnya empuk dan memiliki cita rasa khas bakaran. Disantap dengan cocolan saus khasnya, makan jadi pengen nambah terus. Enak banget sih. Sekarang kita intip cara bikinnya, fams. Nah, ini dia keistimewaannya. Daging yang dipakai adalah jenis sapi wagyu dari Jepang. Paling baik sih gunakan daging sapi wagyu bagian brisket alias sandung lamur. Nah, bagian daging ini berada pada bagian bawah dada dan sekitar ketiak sapi yang lemaknya tidak terlalu tebal. Kemudian, lumuri daging dengan sejumlah bumbu. Proses ini, fams, disebut dengan marinasi. Oh iya, marinasi umumnya memakai campuran minyak agar bumbu rempah bisa mengeluarkan aroma dan rasa yang khas. Selain itu, proses marinasi juga bisa bikin tekstur daging menjadi lebih cepat empuk. Setelah rata, diamkan daging minimal setengah jam agar bumbu meresap secara paripurna. Selanjutnya, masak daging steak wagyu. Caranya berbeda dengan proses memasak steak biasanya, fams. Daging yang sudah dimarinasi disiapkan dengan mesin khusus selama 16 jam. Waduh, lama banget ya. Fams, proses pengasapan secara perlahan ternyata bisa membuat bumbu rempah meresap secara paripurna. Tekstur dagingnya juga lebih lembut, kenyal, dan gurih. Tinggal potong-potong daging deh. Daging wagyu ini dipotong dengan teknik patty karena mengandung lebih banyak lemak. Siapkan juga pendampingnya yang terdiri dari brokoli, kembang kol, bombay, jamur kancing, garlic, dan pelengkap lainnya. Tumis sesaat, panggang daging, dan sajikan. Satu porsi sajian ini harganya dibanderol mulai dari Rp80.000 sampai dengan Rp275.000. Emang agak mahal sih, tapi lidah bakal dimanjakan dengan kenikmatan rasanya, fams. Kalau kalian nggak pingin makan daging steak, ada juga pilihan menu lainnya kok, seperti olahan udang dan nasi rempah yang khas. Hulala, selamat makan, fams! Kita meluncur ke Bandung yuk, kita wisata kuliner yang oke punya. Ini dia, fams, sate pikan bulan. Beh, aroma khas bakaran dan rempahnya langsung berasa begitu masuk ke mulut. Sekali santap, kalian bakal langsung keinget sama steak, fams. Bisa jadi ini menjadi salah satu cara unik untuk menikmati steak, karena daging yang segar nggak perlu banyak bumbu yang dipakai ya. Oh ya, nama sate pikan diambil dari kata picante, dalam bahasa Spanyol berarti pedas. Uniknya, sate yang satu ini nggak dibakar, tapi dipres dengan wajan martabak kayak gini. Bisa dibilang ini sih sate tumis, fams. Supaya terbentuk permukaan yang terkaramelisasi, daging ditekan ke wajan. Nggak juga dikasih bumbu kecap atau bumbu kacang loh. Setelah daging ayam atau sapi setengah matang, taburi rempah pedas. Nggak lupa tambahkan bumbu lain seperti cabai rawit plus bawang putih. Begitu masuk bumbu, aromanya langsung menggelitik indera penciuman. Awas bersin ya. Hahaha. Kalau kalian mau sate yang konvensional, ada kok sate daging ayam atau sapi yang sudah direndam dengan bumbu rempah. Setelah direndam semalaman, langsung dibakar di atas bara api. Fams, ada beberapa varian sate di sini. Misalnya sate taichan, sate rempah, sate pikan rempah, sate pikan ayam, dan sate pikan sapi. Oh iya, kalau kalian makan di sini, nasi tersaji secara cuma-cuma alias gratis. Menarik nggak tuh? Pas banget nih buat kantong mahasiswa. Kalau penasaran gimana rasanya, langsung aja cobain ke sini, fams. Dijamin nagih. Hihihi. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa, pasti udah gak asing lagi sama yang namanya mie tarik atau mie lemian. Walaupun banyak perdebatan, banyak yang meyakini kalau mie itu pertama kali dibuat oleh penduduk Tiongkok. Adonannya adalah campuran dari tepung terigu, telur, dan garam. Bahannya sih biasa, tapi cara bikinnya butuh keahlian yang luar biasa. Ini, fams, disebutnya teknik tangan kosong. Ya, begini deh, ditarik-tarik, diangkat-angkat, dipelintir, sampai memanjang hingga membentuk berhelai-helai mie pipi. Lanjut, adonan mie dimasukkan ke dalam air mendidih untuk direbus.
Nggak usah lama-lama, cukup 30 detik aja fams. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Kalau sudah selesai, lanjut olah dagingnya ya. Simple kok, tinggal rebus dagingnya aja. Oh ya, jenis yang digunakan adalah daging slice. Kalau udah matang, kita susun deh di atas mie. Eits, ini belum jadi fams. Tapi kalau dimakan begini doang, nggak ada rasanya. So, tambahin mala saus. Kalau Indonesia punya sambal mata atau sambal bawang, Tiongkok juga punya saus mala yang merupakan resep otentik. Saus ini bisa bikin lidah kebas, alias mati rasa gitu deh. Nah, di dalam saus mala ada juga yang namanya lada Sichuan dengan kandungan 3% hidroksi alpha sansol. Oh iya, lada Sichuan sebenarnya bukan termasuk rumpun lada fams, melainkan keluarga jeruk-jerukan. Ngomongin soal sensasi pedas dan bikin kebas, di Indonesia juga punya andaliman alias merica Batak. Sesuai dengan namanya fams, asalnya memang dari Sumatera Utara. Perbedaannya dengan Sichuan ada pada rasanya. Andaliman punya sedikit rasa sereh dan pandan. Selain masakan khas Batak Toba, kuliner Minang seperti rendang dan balado juga ada yang menggunakan bumbu andaliman. Ngomongin soal mie, kalian tahu kan fams, bagi masyarakat Tionghoa, hidangan mie wajib ada saat perayaan penting, seperti hari ulang tahun. Karena bentuk mie yang panjang adalah simbol dari harapan umur panjang. Selain itu juga diharapkan bisa membawa keberuntungan. Kalian tahu nggak fams, di desa Melikan Bayat Klaten ternyata ada sentra kerajinan gerabah yang sudah mendunia. Namanya Gerabah Bayat. Untuk kualitas jangan diragukan lagi. Oke punya. Hihihi. Dari dulu warga di sini emang berprofesi sebagai pembuat gerabah. Hampir 90% warganya menggantungkan hidupnya dari membuat gerabah secara tradisional fams. Dalam pembuatan gerabah, tanah liat harus diinjak-injak dulu agar teksturnya lentur. Ciri tanah yang lentur bisa dilihat dari teksturnya yang nggak mudah putus. Tandanya tanah sudah siap untuk diolah menjadi gerabah. Potong sedikit tanah menggunakan benang supaya rata. Padatkan tanah lalu taruh ke atas pelarik. Kira-kira gerabah siapa ya yang paling bagus? Ayo semangat! Tinggal bentuk sesuai keinginan fams. Tekan tanah dengan kedua tangan sambil diputar pelariknya menggunakan kaki seperti ini. Terlihat mudah sih, tapi kalau belum terbiasa, dijamin badan bisa langsung pegel-pegel. Hihihi. Oh iya fams, sampai lupa nih, berbeda dengan daerah lain, pelarik atau alat putar gerabah di sini bentuknya miring. Kira-kira kenapa ya? Ternyata karena dulu kebanyakan pengrajin di desa Melikan Bayat adalah perempuan. Pakaian yang selalu mereka pakai saat beraktivitas adalah kain jarik lengkap dengan kebaya. Agar terlihat sopan, pelariknya sengaja dibuat miring. Jadi, kaki para pengrajin bisa menyamping seperti ini fams. Kaki kiri bertugas untuk menggerakkan pelarik, sedangkan kaki kanan bertugas untuk menahan beban tubuh supaya seimbang. Menurut sejarahnya, desa wisata Melikan memang terkenal dengan kerajinan gerabah. Tapi sayang, kini jumlah pengrajinnya sudah semakin berkurang. Penyebabnya, anak muda di desa ini lebih memilih profesi lain dibandingkan menjadi pengrajin gerabah. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat membuat wisata edukasi gerabah yang dibuka setiap hari. Jadi, siapa saja yang mau belajar membuat gerabah, bisa langsung datang ke sini. Kebanyakan yang datang sih anak-anak sekolah dari luar daerah Klaten. Tuh, lihat, seru banget kan? Belajar sambil bermain emang paling pas buat anak-anak seumuran mereka fams. Nggak cuma dapat melatih kemampuan motorik, anak-anak juga diajarkan kerjasama supaya tingkat solidaritasnya semakin baik. Asyik nggak tuh? Ngomongin soal gerabah, kita ke galeri milik Pak Tri Tedan. Lokasinya masih di Desa Malikan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Gerabah di sini terbilang unik fams karena penuh dengan hiasan motif batik dan warna-warni yang keren abis. Tuh lihat, bagus-bagus ya gerabah batiknya. Bisa mempercantik ruangan rumah kalian nih. Dinamakan gerabah batik karena gerabah ini dilukis dengan corak batik. Tidak menggunakan canting seperti proses bikin batik di kain, tapi memakai alat khusus ini fams. Oh ya, alat ini asli dibuat sendiri oleh Pak Tri untuk mempermudah proses membatik. Dalam sehari, ia dapat menyelesaikan sekitar 15 gerabah batik berukuran kecil dengan motif dan warna yang berbeda. Kalau yang paling banyak peminatnya sih, piring batik ini nih fams. Selain cocok untuk dijadikan hiasan dinding, piring batik ini juga bisa dijadikan souvenir atau oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kalau kalian mau belajar membatik gerabah juga boleh kok.
Buat pemula bisa belajar untuk mewarnai sketsa yang telah dibuat. Setelah jago, baru deh kalian berkreasi sesuai keinginan masing-masing. Oh iya fams, gerabah batik bentuk peralatan rumah tangga tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, soalnya masih memakai cat kimia. Kedepannya, Pak Tri mau mencari solusi agar gerabahnya dapat digunakan sebagai tempat makanan. Semoga berhasil ya. Buat kalian yang suka memakai peralatan rumah tangga dari gerabah, kita punya tips supaya aroma khas tanah liat berkurang nih. Caranya, masukkan daun teh kering atau bubuk kopi ke dalamnya, lalu seduh dengan air panas dan diamkan semalaman. Daun teh dan kopi memiliki sifat menyerap bau, sehingga pas untuk mengikat bau khas tanah liat yang terlalu kuat. Tinggal cuci yang bersih dan langsung dipakai saja. Hai, gemes banget deh lihat kudapan yang satu ini. Kalian bisa tebak sajian ini. Bukan mie ya fams, melainkan kue putu mayang. Tepatnya putu mayang rainbow. Warna-warninya sungguh menarik mata, bikin gemes aja. Putu mayang adalah jajanan tradisional Betawi yang memiliki bentuk khas seperti mie digulung-gulung. Kudapan ini dibuat dari tepung beras dan disajikan dengan saus gula cair. Menurut sejarahnya, kudapan ini memiliki kaitan erat dengan cerita rakyat Betawi, Jampang Mayasari. Kata mayang diyakini berkaitan dengan sosok mayang dalam cerita rakyat. Mayang digambarkan sebagai sesuatu yang berombak, bergulung, dan indah. Proses pembuatan putu mayang dimulai dengan mencampurkan tepung beras, santan, dan air. Setelah adonan rata, adonan dimasak. Pada proses ini, adonan harus terus diaduk agar tidak menggumpal dan gosong. Aduk sampai adonan kalis ya. Lalu angkat dan campurkan dengan tepung tapioka. Tepung tapioka atau tepung kanji adalah tergolong tepung antipati. Kandungan protein pada tepung ini sangat sedikit dan tidak mengandung gluten. Jadi, tepung tapioka aman dikonsumsi bagi penderita gluten intolerance atau penderita kesehatan saat mengkonsumsi gandum. Secara umum, tepung ini banyak digunakan sebagai pengental dan pengenyal makanan. Setelah rata, adonan diberi warna sesuai selera. Tinggal cetak deh. Oh iya, alat cetak putu mayang rainbow ini terbilang unik fams. Cetakan ini terbuat dari kayu. Caranya, adonan tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Tekan dan bentuk jadi gumpalan ketika keluar. Jadi deh. Diperkirakan asal muasal kudapan ini adalah kue turunan dari India Selatan. Hanya saja putu mayang Betawi sedikit berbeda. Gumpalan putu mayang Betawi lebih menyatu dan tebal dengan bentuk gumpalan yang kecil. Nah, melihat eksistensi putu mayang yang melegenda, timbullah ide membuat putu mayang dengan bentuk yang unik, tanpa merubah bahan dan rasanya. Nggak disangka, putu mayang roll rainbow ini sangat menarik perhatian para pecinta kuliner. Bahkan, putu mayang warna-warni ini juga cocok dijadikan hampers, sehingga cocok dijadikan buah tangan untuk saudara dan mertua. Dalam sehari, usaha putu mayang roll rainbow ini dapat memproduksi hingga 80 buah. Sebelum menikmati olahan putu mayang, kita siapkan dulu kuahnya fams. Rebus santan yang sudah dicampur gula aren hingga matang. Sensasi putu mayang roll rainbow ini enak banget fams. Disiram dengan kuah gula. Tinggal potong lalu hap. Enak banget fams. Kue ini tahan 24 jam dalam suhu ruangan fams. So, cepat-cepat dikonsumsi deh. Sayang kan kalau udah cantik-cantik, kita tinggal sampai basi. Hihihi. Kudapan ini nggak kalah unik dan menarik fams, karena warnanya mirip dengan bendera kebangsaan Indonesia. Jadilah kue ini disebut putu bendera fams. Meski dinamakan putu, kue ini nggak ada gula merah di bagian tengahnya. Tekstur kue ini renyah dan mudah hancur saat masuk ke dalam mulut. Biasanya fams, kue putu bendera disajikan ketika lebaran tiba dan pergantian tahun. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Bahan untuk membuat kue putu bendera sudah siap nih, langsung kita bikin aja ya. Campur tepung beras dan vanili, aduk sampai rata ya. Nah, adanya tepung beras ini membuat tekstur kue menjadi lebih renyah. Selain untuk makanan, tepung beras juga berkhasiat mengurangi jerawat dan mencerahkan kulit. Sekarang campur tepung ketan dengan pewarna makanan. Waktunya saring fams. Proses penyaringan ini untuk mendapatkan tepung beras yang lebih halus. Tekstur tepung yang kasar bisa merusak hasil jadi putu bendera. Cara bikin putu bendera ini lumayan susah fams. Kalau asal permukaan kue putu nggak bakal rata dan terlalu tipis. Proses ini harus dilakukan secara bergantian. Ada adonan tepung beras berwarna putih dan ada adonan tepung ketan yang berwarna merah.
Setelah dicetak, adonan kue putu bendera dipotong dengan pisau. Potong sesuai ukuran yang diinginkan. Sekarang, adonan tinggal dikukus aja. Proses pengukusan kue putu bendera butuh waktu 10-15 menit sampai matang. Oh iya, proses memasak dengan cara dikukus ternyata lebih sehat, fams. Selain tanpa tambahan minyak, proses kukus ini bisa menjaga kandungan vitamin dan mineral di dalam makanan. Panas uap dari air mendidih bisa mematangkan makanan secara perlahan, sehingga makanan menjadi lebih lembut dan lembab. Nah, kue putu bendera udah jadi nih. Meriah banget ya, fams, warnanya. Masih membahas soal putu, fams. Kue putu yang satu ini sudah ada sejak zaman dulu, tapi rasanya enak selalu. Kue putu ini dibuat dari adonan tepung beras dengan isian gula merah. Proses memasaknya dikukus sampai matang, kemudian disajikan dengan kelapa parut. Aduh, enak banget. Ada yang bilang jajanan ini berasal dari Tiongkok, dari zaman dinasti Ming sejak 1200 tahun yang lalu. Di daratan Cina sana namanya Xianrui Xianlong. Kemudian kue ini mendarat di Indonesia dibawa oleh saudagar Tiongkok yang menetap di tanah air, fams. Kalau kalian ingin merasakan inovasi putu lain, cobain deh bolu putu anak Medan ini. Putu hasil inovasi karya Kak Caca ini memiliki bahan dasar tepung singkong alias tepung mokaf, telur, baking soda, pasta ubi, dan gula pasir. Udah bahannya simple, cara bikinnya juga nggak kalah simple, fams. Karena kue putu ini dijadikan kekinian, warna dan tampilannya juga nggak mainstream. Bolu putu pada umumnya berwarna hijau daun pandan. Kalau putu buatan Kak Caca ini beda, diberi warna ungu. Warna ungu didapat dari tambahan pasta ubi ungu yang membuat kue ini makin menarik dan ciamik. Bila biasanya kue ini terbuat dari tepung beras, bolu putu ini terbuat dari mokaf atau tepung singkong. Selain lebih gurih, tepung singkong juga gluten free, jadi lebih sehat, fams. Kalau tepungnya sudah masuk ke dalam adonan, lanjut kita aduk pakai spatula. Cara manual mengaduk dengan tangan ini sengaja dilakukan agar bolunya lebih padat. Sekarang kita siapkan wadah cetakan. Tabur parutan kelapa di dalam wadah. Pada lapisan berikutnya, tuang adonan bolu putu, fams. Terakhir, kita tabur gula aren. Dahulu kala di Tiongkok bolu ini pakai isian kacang hijau, lalu diinovasi oleh leluhur kita pakai isian yang bahannya gampang didapat, yaitu gula aren. Buat juga adonan di dalam jar yang kekinian, fams. Cocok banget ya disantap oleh kalian yang ingin makan tanpa berantakan. Sekarang kita kukus bolu putu. Butuh waktu sekitar 30 menit agar bolu matang sempurna. Karena terinspirasi dari putu di Medan, resep keluarga yang satu ini jadi salah satu ladang bisnis Kak Caca. Biar makin ramai tampilannya, kita kasih lagi taburan kelapa dan unti gula aren. Bolu putu ini memiliki lingkar 15 cm. Secara tampilan, bolu ini mirip dengan kue putu ayu tapi versi jumbo. Selain manis dan gurih, pulennya bolu putu memang juara, bikin mulut tak berhenti mengunyah. Melirik sejarah lagi, dulu kue ini disajikan menu sarapan pagi. Kalau sekarang, bebas aja mau dikonsumsi kapanpun. Asal jangan berlebihan ya, fams. Hihihi. Jalan-jalan kita pagi ini belum selesai, fams. Buat kalian yang ada di sekitar kota Bandung, Jawa Barat, wajib banget kepoin wisata yang satu ini. Kebayang dong serunya wisata ala Belanda dengan spot foto instagenik? Nggak cuma itu, kalian juga bisa nyobain baju tradisional Belanda dan mencicipi kuliner khasnya. Kuilah, langsung aja kita datengin. Rumah Belanda berada di kawasan Maribaya Lembang, Bandung. Tempat wisata ini dibuka sejak tahun 2019 lalu. Konsepnya memang serba Belanda, fams. Banyak spot yang bisa dieksplor, mulai dari taman, bangunan, dan sudut-sudut menarik lainnya yang bisa dijadikan lokasi foto-foto cantik. Kawasan ini dirancang khusus seperti di negeri kincir angin Belanda sungguhan, karena kesukaan pemiliknya dengan negara penghasil keju, fams. Kawasan wisata rumah Belanda memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi. Pengaturan tata letak wisata ini memang luar biasa, fams. Susunan tiap bangunan dan nuansa ala Belanda begitu kental. Jangan lewatkan untuk mencoba baju khas Belanda yang dikenal dengan klederdracht. Lumayan buat OOTD di sosial media. Hihihi. Di sini juga ada restoran, fams. Untuk menunya beragam dengan tema serba jajanan Belanda seperti Poffertjes dan Bitterballen. Wuhu, beneran wisata ala Holland sungguhan nih. Terakhir, silakan mampir di spot indoor yang memiliki fasilitas studio foto, fams. Kalian bisa tuh mengabadikan gambar dengan rangkaian pernak-pernik dan cantiknya bunga tulip. Duh, ajak-ajak dong kalau kesini. Hihihi.
Nggak kerasa 30 menit sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian. Terus perkaya wawasan dan pengetahuan kalian seputar potensi yang ada di negeri sendiri. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.